Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khariza NPM 19 10 30 30 59 dari kelas pendidikan IPA C. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri serta kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dikutip dari Wina Sanjaya tahun 2009. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ini tidak harus sebelumnya melakukan praktikum, tetapi bisa melalui mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Pada bagian awal LKPD ini terdapat ciri dari LKPD tersebut, yaitu mengenai tema sistem pernafasan pada manusia. Ada mata pelajaran, materi, kelas, semester, dan alokasi waktu. Selanjutnya ada KI. KI ini pada setiap LKPD sama, jadi teman-teman bisa membaca sendiri. Untuk selanjutnya yaitu KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini saya angkat dua. Yang pertama, menganalisis sistem pernafasan dan gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaganya. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Selanjutnya ada indikator. Indikator yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama, menganalisis upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang kedua, merancang sebuah karya untuk menjaga sistem pernafasan. Yang ketiga, menghasilkan karya tentang upaya menjaga sistem pernafasan. Nah, berdasarkan KD 4 titik, saya bertugas untuk menghasilkan karya, sehingga yang saya angkat itu yaitu untuk membuat makalah. Kemudian ada tujuan. Tujuan ini hampir sama dengan indikator. Teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ada materi. Nah, materi di sini kita sebagai seorang guru memaparkan mengenai gambaran umum tentang tema pembelajaran pada saat itu, sekaligus memberikan arahan atau petunjuk bagi siswa agar mampu menyelesaikan aktivitas yang kita harapkan. Memasuki ke aktivitas. Nah, aktivitas yang saya perlukan untuk dilakukan anak didik itu yaitu membuat kelompok dengan jumlah 4-5 orang. Lalu melakukan kegiatan berikut untuk mengetahui jawabannya. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Jawaban yang telah didapatkan tulislah menjadi sebuah karya tulis berupa makalah. Yang pertama saya tampilkan mengenai tujuan aktivitas. Tujuan aktivitas ini saya angkat berdasarkan KD 4 titik, yaitu menghasilkan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Selanjutnya adalah berhadapan dengan masalah. Berhadapan dengan masalah, kali ini saya tampilkan tentang dua gambar. Jadi di sini ada 2 masalah. Masalah pertama itu mengenai asap, masalah kedua mengenai upaya, mengenai gangguan serta upaya. Kemudian ada kegiatan 1 yang harus dilakukan oleh siswa yaitu tentang identifikasi masalah. Kegiatan kedua yang harus dilakukan oleh siswa yaitu merumuskan hipotesis yang disertai dengan argumentasinya. Kegiatan yang ketiga, mencari sumber referensi dan menyusun makalah, di mana makalahnya ini tersusun dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan,
yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian. Yang kedua yaitu bab 2 pembahasan yang memuat tentang kajian pustaka dan pembahasan. Yang terakhir yaitu bab 3 memuat kesimpulan dan saran. Yang terakhir adalah kegiatan 4, yaitu tentang latihan soal dan evaluasi yang bisa dimasukkan ke dalam makalah. Latihan soal dan evaluasi ini merupakan soal yang kita berikan kepada siswa untuk mengetes seberapa dalam siswa mempelajari atau memahami materi yang diberikan. Latihan soal ini kita angkat berdasarkan analisis siswa sendiri, sedangkan soal evaluasi kita angkat berdasarkan materi yang termuat pada materi yang kita angkat. Selanjutnya ada daftar pustaka. Mungkin itu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.